Alam Wildan, ya, untuk operator U17 dan Putri Piala Menpora hadir dalam catatan juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sekalian, pada sore hari ini kita sempatkan waktu untuk berbincang santai atau kongko virtual sepak bola Liga Berjenjang Kemenpora. Jadi perlu diketahui bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga pada waktu-waktu yang lalu sudah ada program tentang pembinaan berjenjang. Tadi sebagaimana saya sampaikan, Piala Menpora itu ada di U12, U14, kemudian U16, ada U17 dan Putri. Nah, ke depan itu akan kita lebih perkuat lagi karena kita sudah punya impres tentang pembangunan sepak bola nasional. Saya kira ini menjadi dasar kuat buat kita semua untuk mengembangkan sepak bola di tanah air, karena tanpa dukungan dari pembinaan usia dini, ya U12, 14, 16 dan seterusnya, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan talenta-talenta yang baik untuk tim baik U20 dan seterusnya sampai dengan tim senior kita. Di berbagai negara kita tahu bahwa pembinaan itu sudah dilakukan, bahkan ada yang sudah menjadi kewajiban klub. Saya kira juga PSSI, federasi kita juga, kalau ada yang hadir, teman dari PSSI, saya kira ini juga satu hal yang menjadi kewajiban buat kita semua. Nah, bagi pemerintah, tentu kita tidak akan masuk atau mencampuri urusan-urusan yang profesional atau kompetisi profesional, tapi kita lebih konsentrasi kepada pembinaan usia dini. Khusus untuk sepak bola, karena sepak bola ini sudah punya impres tersendiri, kami mengaturnya sendiri. Nanti Pak Senanta, Pak Negara yang juga bersama-sama menyusun roadmap atau peta jalan sebagai panduan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan tentang sepak bola kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengapresiasi atau pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan menaruh harapan besar kepada Bapak dan Ibu, khususnya yang ikut dalam webinar kongko virtual ini, untuk mendorong memajukan persepak bolaan kita di usia dini. Kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan, dan tetap semangat Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang ini kita masuk di dalam era normal baru. Saya yakin kita bisa terhindar dari pandemi kalau kita disiplin untuk melaksanakan. Sekali lagi selamat kongko, ya, kongko virtual tentang sepak bola Liga Berjenjang, dan dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Lanjutkan Pak Menteri, awalnya teman-teman dari operator U12, 14, 16 dan 17 Putri dan U21 mahasiswa ini pada sepakat ingin berkomunikasi dengan Bapak, dan pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak berkenan sudah berkomunikasi langsung
menunggu arahan dan kebijakannya. Namun yang jelas teman-teman yang harusnya menggelar liga berjenjang ini tahun ini, tapi semua sadar dan semua memaklumi karena ada COVID, sehingga kami di tingkat pusat itu menghentikan sementara tahun ini. Kompetisi ini sudah berjalan lebih dari 4 tahun, memang yang putri baru seumur setahun. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya perkenalkan di awal, saya tidak akan banyak menjelaskan perjalanan sepak bola putri, karena memang sepak bola putri ini bungsu mungkin yang terakhir diberikan kesempatan dalam hal ini oleh Bapak Asnanta dan jajaran diikuti 3 memang prosesnya memang dulu tidak begitu lambat ya, maksudnya pengajuan ini untuk sepak bola putri di luar perkiraan kami, karena kami bergerak di organisasi sosial kemasyarakatan. Yaitu diberikan kesempatan oleh Kemenpora melalui tiga pada saat itu untuk melakukan presentasi. Alhamdulillah kami sudah menggelar dari opening sampai final nasional Liga Sepak Bola Putri yang pertama tahun 2019, di mana diikuti oleh total 28 provinsi se-Indonesia di final nasional. Alhamdulillah, tapi harapan kami ke depan untuk sepak bola putri ini bisa diikuti oleh 34 provinsi. Karena mungkin untuk tahun ini memang belum ada kepastian, gitu. Kami harap nanti juga ada Pak Menpora dan jajaran dari Menpora bisa sedikit memberikan masukan terhadap kegiatan tahun ini atau tahun yang akan datang. Kemudian juga terima kasih terutama kepada pihak Menpora, Pak Haji Jainuddin Amali, Bapak Asnanta, dan kawan-kawan semua, para staf, para korup yang telah memberikan kepercayaan pada kami sebagai sebuah ormas bisa berkontribusi di bidang olahraga, terkhususkan di sepak bola putri usia 17 tahun. Itu dimana ini dapat merubah mindset masyarakat bahwa ormas itu radikal, ormas itu hanya bisa membuat kerusuhan. Tapi kami tunjukkan di sini bahwa ormas itu bisa berkontribusi untuk negara, untuk masyarakat dalam bidang olahraga. Itu kurang lebih singkat saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi itu, apakah bisa kita menggulirnya di 2020 mungkin di akhir tahun? Nah, yang pertama, jadi putri-putri Sumatera Selatan, kami di daerah sangat menunggu kepastian apakah ini akan digulir atau tidak. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau digulir, kita akan siap-siap, Pak. Walaupun sekarang anak-anak kami ini latihan mandiri sekarang. Itu yang pertama kita sampaikan. Mereka sangat berharap, kalaupun tidak digulir di 2020 ini, maka di 2021 kalau bisa digulirkan agak lebih awal. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta Kongo dari U12, 14, 16, 17 putri dan 21 mahasiswa atas semangatnya untuk tetap membina. Meskipun di balik semangat itu kita ada tantangan dan sedikit hambatan terkait dengan pandemi COVID. Tentu sudah selalu dipikirkan kita bahwa kapan ini harus dimulai. Jadi sempat memang tarik ulur akhir tahun ini atau tidak. Akhirnya kita putuskan karena bicara kondisi ini diperkirakan di akhir tahun pun kita akan kesulitan untuk menggelar sebuah olahraga yang melibatkan massa banyak yang terjadi interaksi atau body contact. Protokol yang sudah dikeluarkan dari Kemenpora dan juga sebentar lagi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya yang terkait olahraga, tentu cukup ketat untuk menggelar sebuah event olahraga. Yakin dan tentunya tidak semuanya, teman-teman pasti akan merasa keberatan karena begitu ketatnya mulai masuk lapangan, sebelum ke lapangan dari rumahnya harus bagaimana, kemudian di lapangannya setelahnya bagaimana, itu sangat banyak prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan atau protokol-protokol yang harus dilalui. Sementara ini baru sebuah latihan saja.
belum pertandingan. Pertandingan lebih rumit lagi. Nah, atas dasar itu kami memprioritaskan tahun ini bagaimana teman-teman pembina olahraga SSB maupun akademi maupun ekstrakurikuler sekolah untuk terus membina, tapi juga bisa virtual, tapi bisa juga latihan di lapangan karena sekarang kan new normal. Tentu boleh latihan, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Tapi kalau pertandingan, tadi masalah dana untuk menghadirkan ke provinsi lain aja sudah harus tertatih-tatih. Apalagi harus mengikuti berbagai protokol seperti tes, segala itu juga nggak murah. Tes untuk memastikan positif atau negatif gitu. Jadi kami simpulkan mohon untuk dimaklumi untuk bersiap diri saja menuju tahun 2021. Itu pun belum otomatis karena kita harus lihat perkembangannya. Seandainya perkembangan pandemi ini membaik, maka di bulan-bulan awal kita akan coba gulirkan kompetisi ini. Untuk putri, kita akan berubah umurnya. Tadi kalau kekhawatiran bisa main apa tidak, ke depan bukan 17 tapi menjadi under 15. Untuk yang putra tetap dengan kelompok umur yang sama, dengan harapan pada usia tersebut terjadi talent scouting dan nanti mungkin di klub nasional kita akan coba ada sebuah sekolah semacam Ragunan yang putri dengan usia yang tadi.